Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diskusi Solusi Hukum, memberikan solusi terhadap persoalan hukum. Nah, di sini kita sedang bersantai, kemudian kita sambil membuka Facebook dan membaca beberapa pertanyaan saudara-saudara kita di dalam grup Diskusi Hukum. Nah, di sini kita tertarik untuk menjawab, mungkin tidak semua pertanyaan yang kita jawab, pertanyaan yang secara acak yang kita pilih, kemudian kita jawab yang menurut kita telah pantas ataupun telah diketahui, tentu dengan maksud tidak lain dengan tidak merendahkan senior-senior kita dan tidak mendahului ahli-ahli kita yang apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon untuk dikoreksi ataupun untuk dibenarkan. Nah, dengan ilmu terbatas kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah kita ambil, yang salah satunya dari Rakibuddin Abdul Karim. Kronologi yang pertama, penjual tanah sudah meninggal. Yang kedua, saksi penjual tidak ada. Yang ketiga, surat penjualan tidak ada. Yang keempat, menurut si A sudah membeli tanah. 5, saksi pembeli ada. Mohon pencerahan. Mohon pencerahannya. Nah, kalau kita tangkap di sini sebenarnya pertanyaannya tidak lengkap. Namun kita dapat analogikan, mungkin ia bertanya tentang bagaimana keabsahan kepemilikan yang apabila penjual tanahnya sudah meninggal, kemudian saksi penjual tidak ada, surat penjualannya tidak ada, kemudian hanya klaim saja. Poin 4 dan 5 ini hanya klaim saja. Artinya sudah membeli tanah dan saksi pembeli tanahnya itu ada. Nah, di sini harus kita pastikan dulu apakah tanah yang ia klaim atau yang ia kuasai itu berada di tanah kita. Apabila kita mempunyai surat ataupun akta masalah tanah, maka dapat kita perbandingkan. Nah, kemudian merujuk kepada kronologis ini secara hukum bahwa si A tersebut sangat lemah dalam kepemilikan surat menyurat tanah. Nah, dalam surat menyurat tanah ini sangat lemah, namun harus dipertimbangkan juga tentang penguasaan fisik tanah. Nah, karena di beberapa daerah ataupun tempat tidak semua orang yang memiliki tanah juga memiliki surat tanah. Namun dengan kepemilikan yang turun-temurun dan dapat dibenarkan atau ada saksi yang mengetahui secara turun-temurun yang kuat, itu juga sebagai dasar kepemilikan. Nah, apabila kejadian ini berada di tanah kita, dalam artian ia mengklaim tanah ini di tanah kita, kemudian sedangkan kita mempunyai surat tanahnya, maka hal-hal yang diperhatikan, yang pertama, kita mengecek dulu keabsahan surat kita. Nah, cara mengeceknya yang pertama, apakah surat kita itu di tingkat desa ataupun kelurahan, atau di tingkat kecamatan berupa SKGR, atau sudah sertifikat produk dari Badan Pertanahan. Nah, setelah kita mempunyai alas hak tadi, maka kita cek register. Register tanah ini dapat kita cek apabila surat kita itu merupakan SKT, surat keterangan tanah, SKST, ataupun SK di setiap daerah berbeda-beda nama. Namun apabila itu produk dari desa atau lurah, maka kita harus mengecek kepada registrasi, buku registrasi di desa tersebut. Apabila ada registrasinya, maka surat kita dinyatakan sah. Yang kedua, kita harus mencocokkan kepemilikan kita itu apakah sempadan dalam penguasaan fisik sama dengan sempadan di surat. Kemudian juga kita harus meneliti juga siapa yang menguasai tanah tersebut. Nah, perbandingan ini sudah dapat kita jawabannya, siapa pemilik tanah. Apabila perbandingan ini
kita sudah mempunyai surat tanah, terregister ataupun terdaftar, kemudian sepadannya cocok, kemudian kita menguasai, maka tidak diragukan lagi. Secara hukum kita sangat kuat untuk memiliki tanah. Nah, apabila ada orang seperti ini dengan tidak ada bukti penguasaan, tidak ada bukti jual beli, yang coba menguasai tanah, maka itu telah melanggar hukum. Dan dugaannya itu bisa melanggar pasal 551 ataupun perampasan hak terhadap barang-barang yang tidak bergerak. Nah, untuk Rakibuddin lebih kurang itu penjelasan dari kita. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Zaza Purnama. Mohon info, apakah tanah yang ber-SK camat bisa dipecah atau dijual dengan akte notaris? Terima kasih infonya Om dan Tante. Nah, pada dasarnya semua surat tanah itu dapat kita jual belikan selagi kita sebagai pemilik dan ada calon pembeli. Nah, kesepakatan dalam jual beli tersebut apabila kita hadirkan ke notaris, maka memang kita perlukan akta notaris. Tentunya notaris yang PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Nah, di sini juga apabila kita telah sepakat melakukan jual beli itu, maka tanah itu tetap bisa kita pecah sesuai dengan ukuran dan kesepakatan. Maka di sini tidak ada penghalang, mau dia itu SKT maupun SKGR ataupun sertifikat, maka semua itu dapat dipecah dan dapat diperjualbelikan di hadapan notaris. Lebih kurang begitu. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan Ilyas Maulana. Permisi Bapak atau Ibu, saya bertanya, saya punya calon istri, tapi calon istri saya sudah 9 tahun lamanya ditinggal sama suaminya dan tidak ada nafkah lahir batin, dan si suami tidak diketahui keberadaannya. Apakah itu sah dalam hukum dan agama? Mohon pencerahannya Bapak dan Ibu. Nah, di sini mungkin kita akan jelaskan sedikit secara umum. Dia mempunyai calon istri. Nah, ketika ia menjelaskan calon istri, tapi status calon istri ini masih terikat dengan perkawinan suaminya, namun tidak dinafkahi lebih daripada 9 tahun. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Tentu kita secara akta ataupun dokumentasi kita sempurnakan dulu, dalam artian bahwa si calon istri harus terlebih dahulu menggugat suami di pengadilan agama. Gugatan yang dimaksud agar keluar akta cerai antara calon suami saudara dengan mantan istrinya. Nah, bagaimana jika keberadaan suami tidak diketahui? Nah, itu kewenangan pengadilan agama. Apabila secara patut dipanggil dan keberadaannya sah menurut hukum, maka akte itu akan tetap dikeluarkan oleh pengadilan agama. Nah, itu lebih kurang. Setelah mendapat akte tersebut, barulah saudara dapat menikah secara resmi dan memiliki akte nikah yang baru. Lebih kurang itu prosedurnya. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudara kita Yudi Utomo. Salam hebat dan luar biasa. Yudi nggak paham masalah hukum, mau bertanya nih masalah perceraian. Gimana hukumnya kalau suami nggak mau diurus surat cerai, sedangkan istri nekat ngurusnya? Apakah bisa dan apakah suami bisa mempertahankan keluarganya? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini sering terjadi bahwa antara dua belah pihak, suami ataupun istri, salah satu ingin bercerai, namun salah satu ingin mempertahankan. Namun ini tidak dapat ditahankan. Artinya apabila seorang istri ataupun suami melakukan gugatan, maka yang membuktikan sah atau tidak bercerai itu tetap hakimnya, yaitu pengadilan agama jika beragama Islam, kemudian pengadilan negeri jika non Islam ataupun non Muslim. Nah, terkait daripada ini, maka sah-sah saja istri menggugat suami untuk bercerai. Terlepas apakah nanti suaminya itu hadir atau tidak mempertahankan, yaitu sah saja sebagai perjuangan dari mempertahankan keluarganya. Namun apabila unsur-unsur di dalam rumah tangga itu memang tidak dapat dipertahankan dan unsur-unsur perceraian itu sah menurut hukum,
maka itu tidak tetap akan dieksekusi secara hukum. Eksekusi dalam artian tentu akan mendapat jawaban pasti dari pengadilannya. Lebih kurang begitu. Kemudian kita lanjut pertanyaan terakhir dari Bung Firman. Izin diskusi, ada tanah yang tidak memiliki sertifikat. Lalu pemilik tanah sebelah menyerobot karena mengklaim milik tanahnya. Itu bagaimana urusannya? Nah, diumpamakan kita tidak mempunyai sertifikat, kemudian pihak sebelah mengklaim kalau itu tanahnya. Bagaimana urusannya? Yang pertama dulu, kita harus mengetahui siapa penjaga tanah atau yang menguasai tanah dan ukuran tanah. Nah, ini tidak terpatok kepada surat tanah. Apabila kita tidak mempunyai tanah, maka kita dapat bertanya kepada orang yang menguasai tanah tersebut, yang kemudian kita coba mendekatkan kepada aparatur pemerintahan, kalau yang bawah itu desa atau lurah atau pihak kecamatan. Kemudian kita bertanya tentang keabsahan kepemilikan tanah itu, yang apabila kita meragukan ukuran tanah kita, maka kita dapat mengajukan pengembalian batas di tingkat desa. Artinya kita turun dengan aparatur desa ataupun kecamatan, kemudian menaruhkan patok di tanah yang kita kuasai. Nah, ini tentu harus kita buktikan orang yang menunjuk itu harus bertanggung jawab dan betul-betul orang yang menguasai tanah. Nah, setelah itu baru kita mempertanyakan kepada pihak sebelah yang mengklaim menyerobot ini, apakah ia mempunyai surat tanah ataupun dokumen-dokumen tanah yang menyatakan apabila tanah dia itu sampai ke tanah kita. Nah, apabila nanti tanah ini dinyatakan tumpang tindih atau surat dia memasuki di pekarangan tanah kita, maka status tanah itu inklap ataupun timpang tindih, dan itu harus diselesaikan secara hukum. Nah, lebih kurang itu mengenai masalah tanah. Nah, untuk diskusi hari ini beberapa pertanyaan yang kita baca itu lebih kepada permasalahan tanah dan perceraian. Nah, mungkin itu saja hari ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang tentu mohon maaf. Bagi rekan-rekan, saudara-saudara yang punya permasalahan hukum, boleh berkomentar. Kemudian nanti akan kita usahakan untuk menjawab, atau boleh mengirim email menceritakan kronologisnya, nanti akan kita berikan solusinya. Oke, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.